Oke, ya. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai polutan pencemar perairan ya. Jadi kita akan membahas pencemar apa saja sih yang ada di perairan, gitu kan ya. Eh, jadi kita akan bahas jenis-jenis dari pencemarnya apa ya. Oke. Nah, secara umum ini adalah pencemar-pencemar yang ditemukan di perairan. Ya, jadi yang pertama pencemar pada perairan itu ada logam berat, kemudian ada metaloid, ya ada senyawa anorganik juga, senyawa organik, pestisida dan radionuklida. Ya, jadi ada 6 jenis pencemar pada perairan, gitu ya, pencemar pada perairan. Ya, ya. Kita lihat satu-satu, ya satu-satu kita lihat. Oke. Nah, yang pertama adalah logam berat. Siapa yang tahu apa itu logam berat? Ya, siapa tahu? Ada yang tahu? Apa itu logam berat? Jadi kalau ada logam berat, ada logam ringan ya? Apa pengertian dari logam berat? Iya, Bu. Yang memiliki massa jenisnya besar. Oke, memiliki massa jenisnya besar. Berapa massa jenisnya? Massa jenis besarnya berapa? Ada yang tahu massa jenisnya berapa? Dilihat dari ya logam berat diklasifikasikan dia sebagai logam berat itu jika dia tadi betul memiliki massa jenis yang besar. Ada yang tahu nggak berapa massa jenisnya? Massa jenis minimal dia disebut logam berat. 5, Bu. Berapa? 5. Lebih dari 5. Ya, lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 maka dia dinamakan dengan logam berat. Ya. Contohnya apa nih yang termasuk ke dalam logam berat? Logam berat. Timbal, Bu. Timbal, apalagi? Timbal. Merkuri. Zinc, Bu. Zinc. Zinc masuk ke logam berat nggak ya? Raksa. Zinc masuk ya? Masuk. Tapi Kadmium, Bu. kadmium. Apalagi? Arsenik. Arsen. Oke. Banyak ya logam berat. Ya. Oke, kita lihat ya. Jadi ini tadi betul logam berat itu dia dikatakan logam berat jika dia memiliki massa jenis di atas 5 gram. Ya, 5 gram per centimeter kubik loh. Ini pindah ke sini. Sebentar ya. Nah, logam berat ini dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada logam berat esensial dan juga ada yang non esensial. Kalau esensial berarti artinya apa? Esensial. Logam berat itu ada yang esensial juga loh. Dan ada yang non esensial. Apa itu esensial dan non esensial? Esensial apa ya? Kan zat itu ada yang esensial, ada yang non esensial ya. Pernah ya teman-teman juga pernah dengar ya? Ada zat yang bersifat esensial, ada yang non esensial. Apa sih esensial dan non esensial? Yang esensial yang banyak dibutuhkan di alam. Apa coba? Dilihat apa sih ini? Berdasarkan apa berarti ini? Esensial dan non esensial? Banyaknya di alam atau apa? Berdasarkan dia kelimpahan di alam atau berdasarkan apa nih? Kalau esensial itu, Bu, yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau non esensial tidak dibutuhkan oleh tubuh. Betul. Ya. Yang logam berat esensial itu logam berat, tapi dia diperlukan oleh tubuh dalam jumlah memang tidak terlalu banyak gitu ya. Dalam jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh ya, dalam jumlah yang sedikit. Kalau logam berat non esensial, ini logam berat ini tidak diperlukan oleh tubuh sama sekali gitu ya. Nah, penyebab terjadinya pencemaran logam berat pada perairan ya ini bisa disebabkan yang pertama sumber alami ya, sumber alami yaitu masuknya logam berat ke dalam perairan seperti logam-logam yang dibebaskan aktivitas gunung berapi di laut ya, di laut ya. Terus kemudian
logam-logam yang dibebaskan dari partikel. Sebentar. Ini ini. Ya. Bentar. Sadad Bu, itu sadad. Siapa? Sadad. Sadad Bu. Coba saya. Sadad apa? Oh, udah dimatiin. Ya. Oke. Ya, jadi tadi jadi bisa disebabkan alami oleh gunung berapi, logam-logam yang terkandung di gunung berapi, seperti misalnya kayak Fi yang itu kan itu sebenarnya ada juga di alam gitu ya. Kemudian logam-logam yang dibebaskan dari partikel atau sedimen dari proses kimiawi ya. Sedimen batuan juga beberapa diantaranya dia mengandung logam berat. Ya, jadi sebetulnya logam berat memang sudah ada di alam. Ya. Ini juga bisa karena ini mengganggu sebentar. Bisa juga ini karena yang dibebaskan di sungai, yang berasal dari sungai dan hasil abrasi. Nah, ini perasaan udah dirapihin ya, balik lagi. Ya. Berasal dari sungai dan hasil abrasi pantai oleh aktivitas gelombang, kemudian juga bisa berasal dari masukan air yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri dan pertambangan. Ya, jadi nanti kenapa logam berat di perairan ini menjadi berbahaya? Karena kan nanti logam berat ini masuk ke perairan, terus kemudian logam berat ini akan diserap oleh organisme laut, ya. Oleh organisme laut, kemudian nanti organisme laut ini dimakan oleh manusia, gitu ya, ya seperti yang apa namanya, yang cerita yang sampai sekarang masih fenomenal, ya bukan fenomenal, ya dia kita tetap terus mengingatnya ya. Ada yang ingat tragedi Minamata, ya, tragedi Minamata. Ada ingat nggak tragedi Minamata di mana? Tragedi Minamata. Tragedi Minamata. Ya. Di Jepang kan. Ya, tragedi Minamata itu terjadi di Jepang ya. Tragedi Minamata itu terjadi di Jepang. Kenapa? Apa katanya tragedi Minamata itu? Pencemaran oleh merkuri. Tuh, pencemaran oleh merkuri ya. Pencemaran oleh merkuri. Jadi merkurinya itu apa namanya? Dari industri, sampai industri apa, dia menghasilkan merkuri. Merkurinya kemudian dibuang ke laut gitu ya, dibuang ke laut gitu ya, dibuang ke laut, kemudian merkuri ini diserap oleh organisme laut ya, ikan dan sebagainya, kemudian ikannya dimakan oleh manusia ya, dan manusianya memang ini tidak langsung gitu ya, tidak langsung karena kan dalam jumlah yang banyak mungkin nanti dia akan terakumulasi ya, sehingga nanti menyebabkan apa namanya, timbul apa namanya, akibat dari sebentar. Kenapa, Dek? Ibu maaf masih di mute. Oke, sebentar ya, sebentar.
Sebentar ya. Oke, punten ya. Kebetulan anak SD lagi PAS dan anak saya masih ada ujian. Ya nggak bisa login gitu ya barusan. Oke, kita lanjutkan lagi tadi mengenai tragedi Minamata ya. Tragedi Minamata itu terjadi di Jepang ya, sekitar awal abad 1920 atau berapa ya, saya lupa. Ya, jadi itu orang-orang di sana sekitar pantai itu mengkonsumsi ikan dari laut yang sudah tercemar oleh raksa, gitu kan? Ya, ini ini tuh menimbulkan penyakitnya yang tidak ringan ya. Itu yang dinamakan dengan cat dancing, gitu ya. Penyakit kucing menari gitu ya. Ya, kucing menari. Kebayang nggak? Kucing menari, dia kan nggak mau diem gitu ya, nggak mau diem. Ya seperti itu karena HGG itu menyerang pada saraf gitu ya, pada saraf. Ya, jadi menjadi kerusakan saraf, terus kemudian kerusakan otak juga. Bayi-bayi yang terlahir di sana itu cacat gitu ya, bayi-bayinya cacat itu. Terus kemudian yang lain juga ini adalah tragedi Kanal Cinta ya, Kanal Cinta, Love Kanal. Kalau Love Kanal itu sebenarnya bukan di perairan sih, itu Love Kanal itu di di tanah, dumping ya, jadi dumping. Jadi ada perusahaan yang mendamping limbahnya ya, limbah kimianya di dam ya, di dam. Memang asalnya kanal itu tidak difungsikan ya, terus kemudian mereka mendam di kanal itu si zat-zat kimianya bertonton zat kimia ya, terus kemudian setelah lama kan kalian dumping udah selesai, terus setelah lama itu digunakan untuk sekolah ya. Jadi kalau bahasa Sunda nama disaeur gitu ya, disaeur gitu kan. Terus kemudian itu dijadikan komplek sekolah gitu ya. Ya. Dan itu anak-anak sekolah yang di sana itu banyak yang keracunan gitu ya. Ya. Banyak ya yang ya gitu ya. Banyak sekali yang terjadi ya mengenai logam berat gitu ya, mengenai logam berat ini. Ya, jadi
ya prosesnya logam beratnya memang tidak langsung kita makan, gitu ya kan nggak mungkin kita langsung makan logam berat, tapi memang logam beratnya kan tadi dia masuk ke air dulu, nanti dari air itu diserap oleh organisme laut, nanti baru organisme lautnya itu dikonsumsi oleh kita seperti itu, ya. Nah, apa saja nih, ya? Apa saja logam berat yang umum ditemukan? Ya, yang pertama ini arsen, ya. Arsen ini merupakan produk samping pertambangan, ya. Namun nanti arsen ini dia masuk juga ke metaloid sih sebetulnya ya, di bahasan metaloid. Berilium, boron, krom, tembaga. Sepertinya kalau boron, fluor, iodin dia bukan termasuk ke logam ya, dia bukan logam. Ya, ini dari mana sih? Kebanyakan itu ya dia berasal dari industri, ya limbah industri gitu kan ya. Ya, berasal dari limbah industri. Terus kemudian dari pertambangan juga, ya. Industri pertambangan itu kalau ya aktivitas manusianya banyaknya berasal dari sana. Ya. Ini sebagian besar dia beracun gitu ya, sebagian besar dia beracun. Merkuri, mangan, ya, timbal, ya, itu beracun, ya. Oke. Itu logam berat. Nah, kita lihat, ini kita akan bahas beberapa logam berat, ya. Yang pertama ini kadmium. Ya, yang pertama kadmium. Kadmium ini sangat mirip dengan seng. Kedua logam ini sering mengalami proses geokimia dan ditemukan dalam air dengan bilangan oksidasinya +2. Ya. Efek keracunan kadmium akut pada manusia ini antara lain adalah tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal, kerusakan jaringan testis, dan penghancuran sel darah merah. Ya. Hal yang diyakini bahwa banyak sifat fisik kadmium muncul dari kesamaan kimia seng. Secara khusus, kadmium dapat menggantikan seng dalam beberapa enzim, ya, sehingga mengubah stereostruktur enzim dan mengganggu aktivitas katalik. Jadi maksudnya gini, tadi kan seng, kalau seng itu kan tadi dia termasuk ke dalam logam berat yang esensial, gitu kan ya, artinya diperlukan oleh tubuh. Ya, diantaranya kenapa tubuh memerlukan seng itu adalah untuk untuk aktivitas enzim gitu ya, untuk membantu aktivitas enzim. Karena tadi seng dengan kadmium ini dia mirip, maka kadmium ini dapat menggantikan seng gitu. Dapat dikenali seperti mirip seng. Nah, ketika dia kadmiumnya justru menggantikan seng di enzim, maka nanti akan mengganggu aktivitas katalitik dari enzim. Ya. Sebentar ya. Biji. Ya, sebentar. Kadmium dan seng ini merupakan polutan, ya, polutan industri juga ya. Oke. Selama periode musim panas ketika airnya jadi gini, sama Pak Adi dijelasin yang lapisan termoklin nggak? Termoklin di perairan. Yang terjadi Enggak, Bu. enggak ya? Bu. Enggak. Jadi kan ketika di perairan itu ketika musim panas dan musim dingin itu bisa terjadi ada proses aerob dan anaerob sebenarnya di perairan itu gitu kan. Ya, ketika musim panas itu lapisan bawah dari perairan itu akan terjadi anaerob gitu kan, akan terjadi anaerob. Kalau anaerob itu kan berarti tidak ada oksigen ya, tidak ada oksigen ya ketika anaerob. Kenapa tidak ada oksigen? Karena kalau pada musim panas itu kan berarti kan panas ya, suhu air panas, berarti kan kelarutan gas di dalam panas dan dingin, kelarutan gasnya itu lebih besar di mana kalau gas? Lebih banyak di mana? Oksigen. Di air panas atau air dingin? Ayo. Oksigen lebih banyak di mana nih? Air panas atau air dingin? Air dingin. Air dingin ya? Oke. Ya.
Kan seperti misalnya teman-teman nih jalan-jalan misalnya ke gunung, ya, ke gunung. Airnya itu lebih segar. Coba teman-teman rasain di daerah panas dan di daerah dingin, ya, airnya itu lebih segar yang mana gitu ya. Itu karena memang oksigennya itu lebih banyak di yang dingin gitu kan. Nah, makanya ketika musim panas, tadi kan oksigen yang terlarutnya sedikit, maka akan terjadi peristiwa anaerob gitu kan. Ya. Oke. Nah, justru ini untuk CD ini, ya, untuk CD ini selama periode musim panas, lapisan bawah anaerob, ya, airnya memiliki konsentrasi CD yang rendah karena pengurangan mikroba dari sulfat menghasilkan sulfida. Kemudian nanti karena kan terjadi proses anaerob, ya. Kalau tidak terjadi proses anaerob, berarti kan ini harusnya dia bereaksi dengan oksigen, ya, karena anaerob ini membentuk HS. Nah, HS-nya ini nanti akan membentuk membentuk endapan dengan kadmium. Jadi kadmiumnya terendapkan di sedimen, gitu kan, di sedimen. Jadi di airnya berkurang, gitu kan. Nah, makanya kalau dalam pengujian biasanya ya bukan hanya dalam logam kadmium, untuk pengujian pencemaran pada perairan, ya, pada perairan itu biasanya kita bukan hanya melihat dari air, ya, tapi kita juga harus melihat bagaimana profilnya itu adalah pada sedimen, gitu kan ya, pada sedimen. Ya, jadi karena kalau pada air itu tadi kan dia tergantung suhu, terus kemudian arus juga sangat berpengaruh. Nah, makanya biasanya dilihat dulu kalau analisis pada air itu dilihat juga adalah hasil analisisnya pada sedimen. Ya. Sebentar, saya minta waktu sebentar saja. Sebentar ya, punten ya, banyak iklannya ini sekarang. Sebentar ya. Enggak, Bu. Nah, punten ya, insya Allah nggak ada lagi gangguan. Ya, oke, itu tadi kadmium ya. Kita lanjutkan dengan yang lain.
Ya. Yang selanjutnya adalah timbal. Ya, timbal. Timbal ini sama sumbernya itu adalah dari pertambangan. Ini bilang oksidasinya sama +2. Keracunan timbal ini dapat menyebabkan disfungsi pada ginjal, sistem reproduksi, hati, otak, dan sistem saraf pusat. Ya. Keracunan timbal pada paparan lingkungan dapat menyebabkan keterbelakangan mental anak. Keracunan timbal ringan menyebabkan anemia dan lainnya ya. Oke, timbal. Timbal ini biasanya digunakan dalam perpipaan, ya, perpipaan. Jadi ini salah satu kemungkinan dia terjadinya pencemaran ini adalah pada air adalah karena perpipaan ini bersama dengan nanti air itu melewati perpipaan maksudnya. Ya. Timbal, kayak di sini tidak ada datanya. Saya lupa mau masukkan data dia batasnya ya. Kadmium, timbal, kemudian raksa. Ya, raksa. Ya. Raksa ini biasanya digunakan sebagai elektroda. Ya, kalau masih ingat di analitik 2 ya, kita pernah membahas elektroda apa? Elektroda raksa teh? Elektroda kalomel ya, elektroda kalomel. Ya, kemudian raksa juga ini banyak digunakan juga misalnya pada apa coba? Tambang apa yang menggunakan raksa? Yang banyak menggunakan raksa? Pertambangan apa? Di pertambangan. Raksa itu nanti digunakan dia tuh untuk apa namanya? Untuk ekstraksinya. Apa coba? Tambang emas. Tambang emas. Ya, tambang emas. Ya, jadi nanti raksa itu dia digunakan untuk dia mengekstraksi emasnya. Ya, mengekstraksi emasnya. Dan ya. Nah, raksa ini ada dalam bentuk raksa 1 dan raksa 2 ya, raksa 1 dan raksa 2 bentuknya dia bentuk spesiesnya. Kemudian raksa juga ini biasanya terdapat dalam senyawa organik. Jadi dia berikatan dengan senyawa organik membentuk metil merkuri biasanya, metil merkuri, kemudian ada juga fenil merkuri gitu ya. Nah, banyak. Ya kan kalau raksanya sendiri tahu kan bagaimana raksa itu apa namanya? Wujudnya? Raksa wujudnya apa? Padatan? Cair? Atau gas? Cairan, betul. Ya. Padatan cairan ya. Ya, raksa itu bentuknya itu cairan, ya cairan. Warnanya itu seperti warna perak gitu kan ya. Kalau teman-teman pernah lihat gitu kan ya, raksa itu warnanya seperti warna perak. Atau misalkan pernah lihat di termometer raksa ya. Di termometer raksa kan pernah lihat tuh, ya seperti itu penampakan dari raksa. Ya, jadi raksa itu biasanya yang ditemukan itu bukan raksa, dia dalam bentuk logam raksa. Ya, karena raksa sendiri itu dia sifatnya itu mudah menguap. Ya, raksa sendiri sifatnya mudah menguap. Ya, jadi raksa itu biasanya ditemukan dalam garamnya. Tadi ketika dia membentuk garam, tadi dia berikatan dengan senyawa organik, itu bisa membentuk garam gitu kan ya. Di perairan itu juga biasanya dia terdapat dalam senyawa organik gitu ya. Senyawa organik biasanya berikatan dengan senyawa organik. Efek toksikologinya banyak. Efek toksikologinya ini
kerusakan saraf ya, tadi kelumpuhan, kebutaan, kegilaan, kerusakan kromosom, cacat lahir ya. Jadi banyak apa namanya akibat dari raksa. Ya. Oke, nah selanjutnya tadi kita bahas beberapa logam. Nah selain logam, tadi polutan pada perairan juga ini adalah metaloid. Ya, apa itu metaloid? Apa metaloid? Metaloid adalah yang memiliki sifat logam dan non-logam. dia memiliki sifat logam dan non-logam. Ya, metaloid ini merupakan unsur kimia yang menunjukkan sifat dia sebagai logam dan non-logam. Ya, karena unsur-unsur dengan sifat mirip ditemukan bersamaan dalam tabel periodik, semua metaloid ditempatkan bersama-sama antara logam dan non-logam. Oke, itu sifat fisikanya, kemudian sifat kimianya juga dari metaloid. Ya, metaloid diantaranya dia bersifat sebagai konduktor, memiliki strukturnya kristal, ya padatan pada suhu kamar, ya. Sifat kimianya energi ionisasinya di air tinggi, berbentuk anion. Oke. Nah, salah satu contohnya ini adalah arsen. Ya, yang tadi kita bahas adalah mengenai arsen. Ya, arsen ini termasuk ke dalam unsur metaloid atau semilogam. Ya, arsen ini ada 3 bentuk ya, alotropik, bisa kuning, hitam, dan abu-abu. Ya. Sebagian besar dia terdapat dalam dalam bentuk senyawa anorganik. Ya. Arsen juga ditemukan di dalam air tanah. Hal ini disebabkan karena arsen merupakan salah satu mineral yang memang terkandung dalam batuan bumi. Ya. Arsen ini diantaranya bersifat karsinogenik. Ya. Selain karsinogenik, arsen ini sedikit pun dia dapat mengakibatkan apa? Keracunan gitu kan ya. Nah, keracunan arsen ini bisa dalam 2 bentuk, bisa keracunan akut dan juga keracunan kronik ya. Masih ingat nggak kasus siapa ya arsen ya? Banyak ya. Arsen itu beberapa tahun yang lalu kopi arsen, kopi sianida itu mah ya, bukan arsen mah siapa? Munir ya, kasus pembunuhan Munir itu juga arsen. Ya. Keracunan arsen ini kalau cara akut, bedanya antara akut dan kronis, ya bedanya dengan akut. Oke, kalau akut ini arsen. Jadi kalau efek akut itu berarti dia langsung, gitu, memberikan efek langsung, ya. Jadi, jadi ini arsen ini ada batasnya, dosisnya itu 120 sampai 200 mg, ya, atau 2 mg per kilogram berat badan. Jadi lebih dari itu maka akan langsung terjadi keracunan akut. Ya, kalau keracunan akut itu berarti ketika masuk ke tubuh, maka nanti akan langsung timbul gejala, gitu kan ya? Ya, timbul gejala, ya. Bisa mual, muntah, tekanan darahnya turun, ya. Seperti bisa dan sampai bisa mengakibatkan kematian, ya. Nah, sedangkan kalau kronis, ini menimbulkan efek kronis. Kalau efek kronis itu dia terjadinya lama, gitu kan? Ya, lama. Ya, jadi efek kronis itu bisa jadi ini kita tadi dalam logam, gitu ya, logam, tapi logamnya itu sedikit demi sedikit nanti tertumpuk di badan, baru nanti dia akan menimbulkan efek seperti itu. Ya, jadi bisa ada akut dan
kronis. Kalau arsen ini bisa dua-duanya, akut bisa, kronis juga bisa. Ya, dia kalau pada akut berarti kalau dia memang dosisnya sangat besar gitu ya. Sumber pencemaran arsen, ya ini bisa dari pembakaran batu bara dan perolehan logam, kemudian pembakaran kayu yang diawetkan oleh senyawa arsen, pusat listrik tenaga panas, juga pupuk yang di dalamnya mengandung arsen. Itu sumber-sumber pencemar arsen. Arsen, tadi arsen itu dapat terdapat dalam nanti senyawa berupa arsen anorganik, juga berupa arsen organik. Sama seperti dengan tadi merkuri. Merkuri juga bisa berupa merkuri organik atau merkuri anorganik gitu kan ya. Nah, sebagian besar bentuk dasar dari arsen sendiri ini merupakan arsen anorganik. Ya, arsen anorganik ini larut dalam air, kemudian atau berbentuk gas. Ya, ini arsen anorganik ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan kronis, ya, terutama kanker. Kemudian arsen organik, ya, kalau arsen organik senyawa dengan karbon dan hidrogen. Nah, ya, jadi kalau arsen organik ini berarti arsennya ini membentuk senyawa dengan karbon dan hidrogen. Arsen anorganik ini lebih beracun daripada arsen organik. Senyawa arsen organik juga jarang dan mahal. Ikatan karbon arsen sangat stabil pada kondisi pH lingkungan dan berpotensi teroksidasi. Arsen tadi sebagian besar arsen dapat jadi arsen itu terdapat dalam bentuk oksida, ya seperti arsen trioksida. Kemudian ada juga asam arsenat, asam arsenit, arsin, kadmium, gallium, kadmium arsenida, gallium arsenida gitu kan. Jadi banyak terdapat arsen ya. Arsen ini karena tadi dia efeknya sangat beracun, ya efeknya sangat beracun, menimbulkan efek yang sangat beracun. Ini penggunaan arsen sudah dilarang. Ya, penggunaan arsen itu sudah tidak diperbolehkan sama sekali penggunaan arsen. Reaksi yang terjadi ini tadi arsen itu kan tadi dia dapat bentuk asam arsenat ya, dapat dalam bentuk asam arsenat. Asam arsenat ini dapat dalam suasana asam dapat membentuk asam arsenit. Asam arsenit dengan bantuan enzim ini akan berubah menjadi asam metil arsenik, kemudian asam metil arseniknya menjadi dimetil arsenik ya, atau asam dimetil arsenik. Kemudian nanti akan membentuk dimetil arsen gitu ya, dimetil arsen. Dan ini nanti yang dalam bentuknya ini tadi dia mempunyai efek yang akut gitu ya. Oke. Baru logam dan metaloid, ada yang mau ditanyakan dulu? Baru logam dan metaloid. Oke, nanti kalau efek-efek itu nanti kita bahas juga di toksikologi sih. Ada toksikologi lingkungannya ya, toksikologi lingkungan. Nanti kita bahas juga efek-efeknya terhadap tubuhnya. Oke, silakan ada pertanyaan dulu.
Atau mau dilanjutkan lagi? Bu, Reza mau bertanya, Bu. Yuk, Za. Silakan, Za. Buat polutan yang sebelumnya tadi itu, Bu, Hmm? itu dia bisa bertahan di alam berapa lama, Bu? Bertahan di alam. Kalau senyawa anorganik itu kebanyakan memang itu akan bertahan di alam. Dia tidak dapat terdegradasi dengan mudah gitu kan ya kalau senyawa-senyawa anorganik. Ya, jadi karena dia tidak dapat terdegradasi kan beda ya. Kalau senyawa organik itu kan mudah didegradasi kan. Kalau senyawa organik lebih mudah untuk didegradasi. Kalau senyawa anorganik itu akan lebih lama terdegradasi. Makanya untuk menghilangkannya bagaimana ya berarti harus dilakukan pengolahan biasanya kalau untuk senyawa-senyawa anorganik ya. Zat logam-logam kan. Tapi saya kalau usianya sampai berapa tahun, berapa tepatnya mas saya enggak ini ya, saya belum mencari Zat. Kalau angkanya tepatnya berapa sih saya belum mencari. Oke, ya sama-sama. Oke, silakan. Yang lain atau mau dilanjutkan dulu? Lanjut dulu aja ya, kita lanjut ya. Sebentar. Kita teruskan ke senyawa organik. Ya. Nah, senyawa organik di sini yang menjadi berbahaya itu adalah ketika senyawa organik ini berikatan dengan logam dan metaloid, dan ya. Saya lihat di apa ya di BBC News. Saya lupa mau saya tampilkan, tapi kita ada waktunya juga. Apa saya yang memang saya tidak update informasi gitu ya, ternyata di Malaysia itu kemarin itu awal tahun terjadi keracunan sekitar bulan Februari kalau tidak salah ya, tahun ini atau tahun kemarin, kalau nggak salah tahun ini itu keracunan. Jadi saat anak-anak satu sekolah itu keracunan. Penyebab keracunannya itu adalah jadi di belakang sekolah itu ada sungai. Ya, di belakang sekolah itu ada sungai. Dan ada perusahaan nakal yang membuang limbahnya ke sungai. Ya, membuang limbahnya ke sungai. Itu besok ya. Jadi si perusahaan itu membuang limbahnya itu malam hari gitu ya. Besoknya di sekolah itu tercium bau gitu ya, kemudian anak-anak di sekolah itu tiba-tiba pada pingsan, muntah-muntah pingsan gitu ya, dibawa ke rumah sakit ya, memang kalau tidak salah tidak sampai menimbulkan korban jiwa ya, tapi tapi banyak juga anak yang kritis sampai mereka sampai koma gitu ya, tapi dapat diselamatkan. Kemudian ada juga yang selamat tapi mereka jadi apa ya? Karena itu kena kesarap. Jadi si badannya teh dia terus-terusan apa ya? Atau bahasa Sundanya apa? Ngedegdeg gitu ya, kayak ngedegdeg gitu ya, kayak ngegeter kayak gitu ya. Badannya ngegeter kayak gitu ya. Terus matanya itu jadinya ngedip-ngedip gitu kan, ngedip-ngedip aja gitu ya matanya tuh jadi. Terus kemudian ada yang sampai nggak bisa berjalan, jadi lumpuh gitu kan, kelumpuhan. Ya. Ternyata setelah hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pada sungai itu ada yang buang senyawa organik ya, karena kan kalau menimbulkan bau kemungkinan besar kan dia senyawa organik ya, karena kan dia mudah menjadi gas gitu ya, Itu. Jadi ada perusahaan yang membuang ke sungai gitu, walaupun katanya perusahaannya tidak mengakui gitu ya, tapi ya pemerintahnya tetap menangkap
tetap menangkap pimpinan perusahaannya, walaupun mereka tidak mengakui kalau itu adalah perbuatan mereka, gitu kan? Itu senyawa organik ternyata ya, senyawa organik. Ya. Nah, tadi setelah dibahas sedikit tadi ketika kita membahas Hg dan arsen, ya jadi senyawa organik ini salah satunya adalah dapat berikatan jadi dengan logam dan metaloid membentuk senyawa kompleks, ya. Seperti dalam pembentukan metil merkuri. Interaksi dari logam dengan senyawa organik ini sangat penting dalam menentukan karakteristik atau peran dari logam dalam sistem perairan. Oke. Nah, interaksi logam dengan senyawa organik ini, tadi yang pertama, ini dapat dia membentuk senyawa kompleks. Kompleksnya ini ligan organik, ya. Dia ada ligannya adalah ligannya berupa senyawa organik, kemudian nanti dia membentuk kompleks dengan logam. Ya, ini dengan keberadaan H+, karena adanya H+ asam. Jadi ini reaksi ini dapat terjadi, kompleksasi ini ya kalau suasana dalam perairannya asam. Ya. Tapi ini nggak susah juga sih, karena biasanya kalau air limbah itu memang secara umum itu biasanya dia memiliki pH di asam gitu ya. Jadi ini reaksi pembentukan kompleks antara senyawa organik dengan logam mudah terjadi gitu. Kemudian bisa juga tadi selain membentuk kompleks bisa juga membentuk senyawa organologam. Ya. Senyawa organologam mengandung logam yang terikat dengan senyawa organik dengan cara atom karbon, ya, dengan ikatan atom karbon pada pH rendah, ya, pada pH rendah atau pada encer, gitu ya, pada asam yang rendah. Ya, jadi bisa membentuk kompleks dan juga bisa membentuk senyawa organologam. Apa saja senyawa organiknya yang dapat berikatan dengan logam, ya, membentuk organologam? Ini yang pertama ada gugus alkil. Gugus alkil ini dapat membentuk organologam. Contohnya adalah pada tetraetil timbal atau tel tetraetil lead, gitu kan ya? Pernah dengar nggak kalau bensin bertimbal, ya, bensin bertimbal ya? Kalau sekarang mah mungkin nggak ada ya bensin yang pakai timbal ya. Kalau dulu itu bensin itu menggunakan timbal. Untuk apa coba? Yang menaikkan bilangan oktan. Ya, untuk menaikkan bilangan oktan gitu kan ya. Jenis timbal yang digunakan itu adalah tetraetil timbal atau tetraetil lead, gitu kan. Itu yang digunakan pada tadi untuk meningkatkan bilangan oktan pada bensin. Terus kemudian karbonil, senyawa karbonil, ya. Kemudian selain senyawa karbonil juga ini adalah senyawa organik yang dia mempunyai donor elektron pi, ya, elektron pi, ya, elektron berikatan berarti seperti pada etilen dan benzen, ikatan rangkap. Ya, jadi ketika jenis senyawa di atas yang paling menonjol adalah jenis karbonil. Ya. Kenapa coba? Kenapa yang dia memiliki ikatan rangkap atau dia karbonil, ini dia kenapa dapat mudah berikatan dengan logam? Kenapa kira-kira? Mudah tersubstitusi, Bu, kalau misalkan dari reaksi, soalnya apa namanya, lebih banyak elektron gitu. Betul. Di gugusnya. Oke. Dia lebih banyak memiliki elektron ya. Dan kalau kita lihat logam itu dia sebagian besar logam itu
positif ya. Logam itu kan kation ya, sebagai kation ya, sebagai kation, dia sebagai donor elektron gitu kan ya. Sedangkan tadi ini senyawa-senyawa organik ini, sebagian besar senyawa organik ini, kenapa dia yang banyak yang kaya elektron itu lebih mudah, karena tadi dia mudah berikatan dengan logam yang logamnya sebagai donor elektron gitu ya. Jadi ini 3 gugus organik ini yang banyak berikatan dengan logam. Contohnya ini adalah senyawa organogram yang terikat pada selain karbon, bisa gitu ya. Seperti ini contohnya, berarti kalau ini titanium ini berikatan dengan dengan oksigen ya. Titaniumnya dapat berikatan dengan oksigen. Jadi dia dapat ikatan dengan eta atau asam sulfat, tapi dia berikatannya dengan oksigennya. Contoh yang lain adalah organologam ini, contohnya adalah senyawa organotin. Organotin ini senyawa organologam yang disusun oleh satu atau lebih ikatan SN. SN itu berarti timah ya, SN dan karbon. Kantin, timah. Organotin ini digunakan dalam biosida, kemudian bahan aktif pada cat, stabilitas panas pada plastik PVC. Ya, organotin ini dia memiliki dia merupakan polutan bagi perairan. Ya. Pencemaran. Jadi salah satunya tadi ini banyaknya itu adalah dia sebagai sebagai biosida gitu ya, sebagai biosida. Kalau ini kan kalau dia digunakan sebagai pelindung kapal agar tidak ditumbuhi alga seperti itu. Contoh senyawanya tetra-N-butilin, ya, dimetil diklorid gitu ya, banyak di senyawa-senyawa organotin. Ya itu tadi kan metil merkuri bisa, di arsen bisa ya, jadi ya dia bisa berikatan dengan logam. Senyawa organik sih ya, bukan senyawa organik. Satu kapal bot ini dapat melepaskan 1 sampai 10 mikrogram TBT, tadi tetrabutiltin ya. Agar sebagai proteksi anti fouling tidak harga untuk kapal bot ikan ukuran kecil. Sumber lainnya adalah industri atau biosida lainnya. Oke, terus senyawa organik. Oke, ya selanjutnya kita lanjutkan ke senyawa
anorganik. Ya, kalau tadi kita bahas senyawa organik, nah sekarang senyawa anorganik. Ada beberapa senyawa anorganik yang dia sebagai zat polutan di perairan. Nah, ini di antara yang pertama adalah sianida, ya, sianida. Sianida ini adalah zat beracun yang mematikan. Ada di air sebagai asam sianida, asam lemah, Ka-nya sebesar 6 kali 10 pangkat minus 10. Ion sianida ini memiliki afinitas yang kuat, membentuk peroksi sianida. Ketika dia membentuk peroksi sianida ini relatif kurang beracun. Sianida banyak digunakan dalam industri, terutama untuk pembersihan logam dan electroplating. Sianida banyak digunakan dalam operasi pengolahan mineral. Air yang terkandung sianida pada tingkat sekitar 25 ppm membunuh semua ikan di Sungai Omai. Tidak ada korban jiwa atau efek kesehatan. Oke. Ya, oke, sianida ya, sianida tadi dia memiliki efek yang mematikan ya, jadi sedikit saja kalian terkena sianida itu bisa langsung udahan, gitu ya. Ya. Nah, sianida ini tau nggak alaminya dia terdapat di mana? Singkong, Bu. Betul. Di singkong. Betul, di singkong ya. Di singkong. Pada tahun berapa ya? Ini sebenarnya ada di, saya nggak tampilkan di sini. Pada tahun berapa gitu, sungai di daerah Jawa itu ikan-ikannya mati. Ya, ikan-ikan di sungainya itu mati. Ternyata diusut punya usut, ternyata di sungai itu mengandung sianida. Sianidanya dari mana coba kira-kira? Dari pabrik apa coba yang menggunakan singkong? Tape mungkin, Bu. Pabrik, ayo pabrik apa? Tape dari pabrik tapioka. Ya, tapioka kan pakai singkong ya, dari pabrik tapioka. Ya. Jadi sianidanya itu dari pabrik tapioka. Ya, entah mungkin nggak tahu apa pabriknya itu nggak tahu gitu kan ya. Nah, sianidanya akan berbahaya atau bagaimana? Itu dibuang ke sungai dan ternyata ya di sungai dia ikan-ikan yang ada di sungai itu pada mati. Ya, ternyata itu adalah karena sianida, itu adalah keracunan sianida. Ya. Oke, terus kemudian selain sianida, senyawa anorganik lainnya yaitu adalah amonia. Amonia ini dapat menyebabkan masalah kualitas air. Amonia merupakan produk awal dari pembusukan limbah organik nitrogen. Ya, jadi amonia ini merupakan hasil dari degradasi senyawa organik. Apa yang mengandung amonia? Apa coba? Senyawa organik yang banyak mengandung amonia. Di antaranya apa? Degradasi apa? Protein juga kan ya, bahan-bahan yang mengandung protein juga itu kan berarti kan nanti dapat ada nitrogen ya gitu kan ya. Nah ini nanti pembusukan limbah organiknya ini akan menghasilkan amonia. Selanjutnya ada H2S. H2S, H2S ini biasanya terdapat dari pengendapan logam sulfida. Nah, biasanya ini disertai dengan
H2S. Di air juga ini bisa ada CO2, ya, CO2-nya dari mana? Ya, CO2-nya berarti berasal dari degradasi senyawa organik, gitu kan? Senyawa organik di dalam air, ya. Ketika dia di airnya itu mencukupi kadar oksigennya, maka nanti akan terjadi degradasinya. Itu berarti kan senyawa organik nanti bereaksi dengan oksigen akan membentuk karbon dioksida, gitu kan ya? Karbon dioksida, ya. Ya kan senyawa organik kalau ada oksigen banyak dia akan membentuk karbon dioksida, gitu kan? Kalau tidak ada oksigen banyak dia akan terdegradasi menjadi metan, gas metan, gitu kan ya? Makanya kalau kalian gas metan, membentuk gas metan seperti misalnya yang terjadi pada di tempat pembuangan sampah ya, di TPS. Ya, ada yang orang Cimahi? Ada orang Cimahi nggak di sini? Ada, Bu. Dekat ke Lewi Gajah? Jauh? Lumayan dekat. Jauh, ya. Lumayan dekat. Oke. Lewi Gajah pada tahun berapaan ya? Tahun sekitar 2005 ya kalau nggak salah, itu pernah mengalami apa? Meledak ya, Bu? Meledak, betul. Ya. Nadia ya, itu suara Nadia ya. Iya, Bu. Pernah meledak kan ya, Lewi Gajah pernah meledak gitu kan ya pada tahun 2000-an kalau tidak salah. Kenapa meledak gitu kan? Kenapa bisa meledak ya? Karena kan itu di TPS. Kalau TPS itu kan berarti di sana ya orang TPS di kita kan belum memisahkan antara senyawa organik dengan senyawa anorganik gitu kan ya. Banyak semua senyawanya di sana gitu kan, ada senyawa organik, senyawa anorganik. Ya. Kemudian ya senyawa organiknya mengalami pembusukan gitu kan di sana kan, karena ya kebayangkan TPS berarti kan sampah tuh numpuk gitu kan ya. Nggak ada oksigen juga sehingga ya dia degradasinya terjadi secara anaerob, menghasilkan gas metan. Ya, yang menjadi masalah adalah ketika gas metan itu ketemu dengan api gitu kan ya. Gas metan itu ketemu dengan api lah, maka terjadilah ledakan gitu kan. Itu yang terjadi di Lewi Gajah. Ya, di ledakannya itu sampai jadi mengakibatkan longsoran TPS, jadi berapa ratus rumah yang terkena gitu kan. Dan banyak juga korban. Ya, jadi CO2 ini ya dia kalau ada oksigen ya baru terbentuk CO2. Begitu juga di perairan. Kalau di perairannya itu banyak oksigen, maka nanti senyawa organiknya itu akan terdegradasi menjadi CO2. Ya, itulah alasannya kenapa kita tidak boleh membuang sampah organik ke dalam air. Kenapa coba? Kenapa tidak boleh membuang sampah organik ke air? Misalnya nih, kita punya bangkai sapi, buang aja ke sungai. Itu boleh nggak? Nggak boleh kan? Kenapa coba nggak bolehnya? Karena nanti oksigen yang seharusnya untuk biota-biota air seperti ikan itu akan digunakan untuk mendegradasi si zat organik tersebut, sehingga ibaratnya mah oksigennya rebutan gitu. Jadi berpotensi ikan-ikan atau biota-biota airnya bisa pada mati juga. Betul. Gitu ya. Karena kan kalau kita punya senyawa organik di air, maka nanti senyawa organik ini ketika terdegradasi dia akan bereaksi dengan oksigen yang ada pada air itu, gitu kan ya. Dia bereaksi dengan oksigen yang ada pada air, ya kan, membentuk CO2 dan H2O, gitu kan ya. Ya, nanti kan coba hitung gitu kan. Untuk 1 gram senyawa organik itu memerlukan berapa banyak oksigen gitu kan. Ini kalau kita buangnya tadi, apalagi misalnya kita buangnya sapi gitu ya, makai sapi atau apa sana, ya pasti kan itu nanti membutuhkan oksigen yang sangat banyak ya. Oksigen di air tadi yang seharusnya dia digunakan untuk biota air, ya ini habis digunakan untuk mendegradasi senyawa
organik gitu kan. Jadi rebutan tadi kan kalau kata Lisa itu rebutan ya. Gitu ya. Jadi ini secara umum memang akan dihasilkan CO2 gitu kan ya. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya juga ini senyawa anorganik yang terdapat di air ini adalah ion nitrit. Oke, nitrit ini merupakan hasil oksidasi dari nitrogen. Nitritnya biasanya dipakai sebagai inhibitor korosi. Oke, keberadaan ion nitrit. Keberadaan ion nitrit nih. Ion nitrit juga kan ini biasanya juga terdapat nitrit ya, nitrit, fosfat itu kan ya. Senyawa nitrit, senyawa fosfat juga itu biasanya terdapat dalam air gitu kan. Keberadaan nitrit ini juga nanti bisa salah satunya ini mengakibatkan pertumbuhan alga. Ya, kenapa pertumbuhan alga? Karena alga salah satunya perlu nitrogen gitu kan ya. Ketika alga itu tumbuh di air, alga itu menggunakan nitrogen. Jadi ketika dia terdapat sumber nitrogen banyak, alganya itu suka di sana gitu kan ya. Selain nitrit sih biasanya selain senyawa nitrogen yang mengandung nitrogen, senyawa mengandung fosfat juga itu disukai oleh alga. Ya, sehingga nanti terjadi blooming alga ya, blooming alga. Ya, kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke sungai terus sungainya teh penuh banget dengan eceng gondok. Pernah lihat ya? Kayaknya di Citarum juga, di sepanjang sungai Citarum juga ada deh yang dia sungainya tuh penuh gitu ya, penuh dengan eceng gondok. Nah, berarti itu sebenarnya bisa jadi salah satu indikasi juga bahwa di sungai itu terdapat banyak nitrit dan fosfat gitu kan, karena tadi si tumbuhan tadi pengganggunya itu ya dia mendapatkan makanan yang banyak gitu. Oke, sulfit ya, sulfit juga banyak dapat ditemukan dari limbah industri biasanya. Kemudian asbes. Ya, asbestos ya, sinyalnya asbes. Asbes ini dia bersifat toksik kalau terhirup sangat kuat. Nah, asbes nanti kita lihat aja gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Kita masih punya 2 bahasan ya, pestisida yang terakhir sama radionuklida sih. 2 lagi. Silakan jika ada pertanyaan dulu. Bu, saya izin bertanya. Oke, Nad. Silakan. Kan terkait sianida yang ada di singkong ya, Bu. Saya udah pernah baca tuh, kalau misalnya tubuh tuh masih bisa menangani sianida yang ada di singkong gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Bu batasan kayak misalkan kita makan singkong sehari berapa kilo gitu, terus tiba-tiba keracunan sianida? Atau karena udah diolah sianidanya jadi hilang atau gimana Bu? Itu sih karena kita udah olah ya, biasanya kan ini sianida itu beradanya pada singkong yang masih mentah. Ya. Pada singkong yang mentah yaitu terdapat masih mentah belum diolah gitu kan ya, ketika diolah ya sianidanya sianida tadi dia kelarutannya tinggi juga ya dalam air, dia larut dalam air juga dia bisa kebawa sama air gitu ya. Kalau di singkong yang sudah masak gitu ya, maksudnya singkong yang sudah dipasak sih kayaknya saya belum pernah baca sih laporan yang keracunannya singkongnya itu singkong sudah dibikin misalnya jadi dikukus gitu kan atau digoreng, kayaknya belum pernah dengar juga sih kalau singkongnya sudah matang gitu ya. Kalau singkongnya sudah matang saya belum pernah dengar sih kalau singkongnya udah matang. Emang di singkong yang mentah ya Bu ya, terus ya, bisa hilang sama air juga ya. Sebenarnya kan karena dia
larut juga sebenarnya dia. Ya, dia kelarutannya tinggi dalam air gitu. Ya berarti harus dicuci bersih gitu kan ya sebelum diolah itu berarti harus kita cuci bersih dulu gitu. Ya. Oke Bu, makasih. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masih punya 2 bahasan mengenai pestisida. Ya, saya akan lebih cepat menerangkannya. Oke. Polutan ya 2 terakhir dalam perairan ini adalah pestisida ya. Pestisida ini berarti apa pestisida itu? Untuk pembunuh serangga itu kan ya, secara umum kan berarti kan pestisida itu benar ya? Buat ngebunuh serangga atau hama gitu kan ya pestisida. Nah, pestisida juga ini ada yang juga terdapat secara alami, misalnya pada nikotin pada tembakau juga dia bisa berfungsi sebagai pestisida alami ya, dan banyak yang lainnya, rotenonen ya, kemudian piretrin ini dapat berfungsi sebagai pestisida alami ya. Kemudian pestisida sintesis juga banyak ya. Tadi kan dia kayak piretrin dia ada sebagai alaminya itu gitu kan tadi dari bunga. Nah terus kemudian dibuatlah gitu kan ya, dibuatlah disintesis senyawa yang sama dengan piretrin, karena kan tadi mungkin kita susah gitu kan kalau harus mendapatkan dari bunga gitu kan ya, dari bunganya banyak. Pestisida ini terbagi menjadi 2 secara umum. Ada insektisida dan ada herbisida gitu kan. Kalau insektisida berarti untuk membunuh serangga dan herbisida untuk membunuh hama tumbuhan. Contoh dari insektisida ini ada DDT. Ya, DDT dan insektisida organoklorin. Ini memiliki beberapa atom H yang digantikan oleh atom Cl, kemudian memiliki rumus struktur yang mirip, residunya menjadi polutan di tanah dan air. Ya, DDT, senyawa-senyawa organoklorin, ya ini biasanya digunakan sebagai insektisida. Ya. Selain senyawa-senyawa organoklorin, nah, yang digunakan juga sebagai insektisida ini adalah karbamat, ya, senyawa karbamat dan turunannya. Ya, kemudian toksisitasnya sih lebih rendah, ya, kalau untuk karbamat. Ya, jadi kalau pestisida, kok ini langsung C ya, saya nyari yang B-nya mana? Insektisida, karbamat, organoklorin, organofosfor satu lagi. Organoklorin, organofosfor, karbamat biasanya insektisida itu ya. Ya. Nah, ini kan secara umum insektisida, pestisida itu kan berarti kan kenapa bisa masuk ke perairan ya, dia berarti awalnya dari kegiatan pertanian gitu kan, kegiatan pertanian. Terus kemudian kan ketika pertanian itu kan dia nyemprot-nyemprot ke daun, kan nggak semuanya ke daun kan, ada juga yang ke tanah gitu kan. Kalau udah ke tanah nanti dari tanah keserap gitu kan, keserap ke tanah, nanti ke bawah oleh air ya, jadilah polutan bagi perairan gitu. Ya, kalau tadi kalau tadi insektisida itu membunuh hama, serangga, kalau herbisida kan membunuh tumbuhan, ya, untuk membunuh hama tumbuhan. Herbisida ini fungsinya untuk menghambat pertumbuhan rumput liar. Herbisida, beberapa golongan herbisida ini dia berpotensi sebagai penyebab penyakit kanker. Senyawa utamanya adalah dikuat dan parakuat, yang mengarah pada perusakan sel pada jaringan tumbuhan, kemudian berikatan dengan mineral pada tanah
ya dengan kuat sehingga menghambat aktivitas tumbuhan pengganggu gitu kan ya. Jadi dia ada di tanahnya lama juga gitu kan ya. Kebanyakan senyawa-senyawa herbisida gitu kan, herbisida insektisida tadi itu merupakan senyawa organik gitu kan, senyawa organik yang dia biasanya bersifat volatil gitu kan. Jadi selain tadi dia bisa masuk langsung ke dalam tanah, ya karena dia bersifat volatil, ya dia juga berarti kan dapat mudah menguap gitu kan, menguap ke udara. Nanti kalau dapat mudah menguap ke udara ya bisa langsung juga menjadi polutan ya. Herbisida typo ya. Herbisida ini ada yang berbentuk senyawa heterosiklik nitrogen. Ya, ada klorofenoksi, nitroanilin, ya, ada substitusi anida dan juga ada miselal hibrisida. Ini tadi contohnya ya, ada heterosiklik nitrogen, ada klorofenoksi, kemudian trifluarin dan misenos. Oke, itu ya. Jadi yang selanjutnya tadi insektisida dan herbisida. Nah, selain herbisidanya tadi, ya selain tadi pestisidanya sendiri berbahaya, produk samping dari pembuatan pestisida juga ini berbahaya. Contohnya adalah terbentuknya TCDD ya. TCDD ini merupakan dibenzopedioksin ya. Beda lagi ya, itu TCDD itu tetraklorodibenzodioksin ya. Terus kemudian dibenzodioksin juga ini nanti akan berbahaya bagi lingkungan dan bersifat beracun bagi hewan. Ya, jadi selain pestisidanya juga produk samping pembuatannya juga berbahaya. Yang terakhir, ya, polutan terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai radionuklida, gitu kan ya. Radionuklida ini dinamakan juga dengan radioisotop. Ya, berarti kalau radioisotop berarti isotop radioaktif yang dia merupakan isotop dari radioaktif yang mampu memancarkan sinar. Contohnya apa saja? Ya, radioisotop. Apa radioisotop contohnya? Apa contohnya radioisotop? Atau radionuklida? Tuh. Apa contohnya? Sinar gamma, oke. Sinar gamma katanya contohnya. Ada yang lain? Nah, itu radioisotop. Contohnya itu radiasi ya. Nah, baik. Jadi, radionuklida ini bisa terbentuk secara alami atau secara buatan. Ya. Kalau secara alami, ini dia terbentuk dari reaksi fisi unsur-unsur seperti uranium atau plutonium. Gitu ya. Kalau buatan, ini terbentuk dengan sengaja menembakkan neutron terhadap inti stabil. Ya, sebenarnya kalau radioisotopnya sendiri misalnya kayak karbon itu kan berarti kan nanti ada isotopnya ya. Terus kemudian nanti dia memancarkan sinarnya sinar gamma, misalnya seperti itu kan ya radioisotop. Ya. Ini contohnya reaksi apa nih? Mesti ingat nggak? Yang kalau kita punya satu inti, kemudian ditembakkan neutron menjadi dua inti, ya, menjadi ya seperti pada
reaksi fisi fusi gitu kan ya. Ya. Jadi kan nanti ini misalnya uranium gitu kan, uranium ditembakkan dengan neutron ya kan nanti menjadi isotopnya yang lain gitu kan, menjadi radioisotopnya yang lain dan dia menembakkan neutron. Ya. Ya, radionuklida banyak manfaatnya, misalnya di industri, medis, gitu kan ya banyak. Untuk di arkeolog, karbon 14, untuk perunut, gitu kan ya. Untuk di pertanian, fosfor 32, ya kan fosfor 32 ini biasanya untuk pupuk ya, untuk kita mempelajari pupuk. Radionuklida ini dapat berada dalam air secara alami. Ya, jadi nanti radionuklida ini dapat memancarkan partikel alfa, beta, atau gamma. Ya, jadi bisa ya alfa bisa dihasilkan partikel alfa, partikel beta, atau partikel gamma gitu kan ya. Oke, ini contoh-contoh radionuklida seperti misalnya tadi karbon 14, silikon 32, potasium. Ya. Oke, ini yang terdapat di alam. Oke. Ini contohnya. Contohnya itu di luar aja ini ya. Oke. Nah, secara umum sih sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sih radioisotop itu biasanya memang ini kalau industri biasa mah jarang ya yang menghasilkan radioisotop. Tapi ini radioisotop itu salah satunya dihasilkan di mana nih? Yang banyak menghasilkan radioisotop. Di Batan ya. Nah, di Batan ya. Di Batan itu ya kerjaannya di Batan ya berhubungan dengan pembentukan radioisotop. Terus reaktornya itu kan ada ini juga ya, ada air reaktor ya. Nanti makanya di Batan itu biasanya dilakukan monitoring terhadap lingkungan sekitar itu, mereka rutin melaksanakan monitoring terhadap lingkungan sekitar ya, di perairan di sekitarnya, kemudian di tanah sekitarnya, itu rutin kan, karena itu sangat rentan sekali terjadi polutan terhadap lingkungan tadi kan. Jadi Batamnya itu rentan sekali untuk mencemari. Ya walaupun sebetulnya ya mereka juga sudah mempunyai sistem pengolahan limbah yang mereka kerjakan gitu kan ya. Tapi kan mungkin saja mungkin ada kebocoran atau apa, itu sangat mungkin sekali gitu kan. Jadi di Batar itu katanya waktu pernah ke sana itu bertanya ya, jadi mereka melakukan analisis lingkungan secara rutin gitu kan, untuk melihat adakah keterpaparan lingkungan dari radioisotop seperti itu. Ya. Ya. Oke. Selesai? Pas. Yup. Oke. Selesai. Ada yang ditanyakan dulu? Karena ini materinya banyak, jadi kita buru-buruan. Ya, jadi kita buru-buruan nyampein materi. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Nah, kayaknya nanti minggu depan kita akan bahas mengenai minggu depan itu ke pengolahan
Limbah ya. Pengolahan limbah ke pengolahan limbah sih. Penanganan pencemaran air. Tapi yang dasarnya aja gitu kan. Jadi untuk pencemaran air itu metode-metode yang biasa digunakan untuk menangani pencemaran air itu apa saja, itu aja sih nanti yang akan kita bahas minggu depan. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, ada yang tanyakan dulu. Sebetulnya saya tuh pengennya sih kita teman-teman diskusi ya, tapi karena kemarin itu tanggungnya saya baru masuk habis UTS. Nggak lucu kan kalau teman-teman langsung diskusi gitu kan ya. Masa begitu saya masuk udah langsung diskusi gitu ya, udah langsung didiskusikan. Karena biasanya materi-materi ini memang didiskusikan gitu kan, materinya didiskusikan seperti itu ya. Oke, ya. Ada pertanyaan dulu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya berarti kita akhiri perkuliahan hari ini, ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau ada pertanyaan, oke. Saya lupa, saya belum nanti membuat presensi buat nanti siang ya. Nanti jangan lupa juga untuk mengisi presensi nanti siang. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dulu. Mungkin nanti saya sediakan forum di Inos ya. Jadi kalau nanti ada yang ada pertanyaan, nanti silakan untuk menuliskan pertanyaannya di Inos, di forum. Nanti saya membuat forum. Oke, itu saja ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.